Semua. Hari ini kita akan membahas soal ya. Di sini kita disuruh untuk bisa membuktikan limit gitu ya n menuju ta hingga dari e pangkat n per 1 tambah 1 per n dipangkatkan n kuadrat gitu ya sama dengan e akar e gitu, atau e pangkat 1 per 2. Nah, di sini kita akan membuktikan dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Ya, kita bisa menjawab di sini jawab katakan jawab. Kita bisa memisalkan terlebih dahulu. Misalkan ini adalah L itu adalah limit n menuju ta hingga dari e pangkat n per 1 tambah 1 per n dipangkatkan lagi dengan n kuadrat gitu ya. Ya. Lalu kita akan masukkan len di kedua ruas. Di sini kita taruh len di kedua ruas sehingga ini akan menjadi len L gitu ya, itu lennya masuk ke dalam limit gitu. Limit n menuju ta hingga dari len e pangkat n per 1 tambah 1 per n gitu ya. Dikuadratkan n kuadrat gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan sifat logaritma. Kita menggunakan sifat logaritma sehingga ini akan menjadi apa? Limit n menuju ta hingga n dikurangi n kuadrat len 1 tambah 1 per n gitu ya. Nah, perhatikan di sini ketika n-nya itu menuju ta hingga gitu ya. Maka apa? Kalau kita misalkan n-nya itu sama dengan 1 per p, maka p-nya itu apa? P-nya itu akan menuju apa? Mendekati 0. Karena halnya kan n sama dengan 1 per p, berarti p-nya itu 1 per n. Kenapa 1 per p? Ini permisalan ya. Permisalan. Sorry, bukan permisalan, ini adalah suatu yang kita duga-duga sebenarnya. N itu berapa sih pecahannya tuh berapa gitu. Berapa pecahan gitu. Katakanlah N-nya itu adalah suatu pecahan. Nah, P-nya itu sama dengan 1 per N. Maka kalau P-nya itu sama dengan 1 per N, dengan kita tahu N-nya itu mendekati ta hingga, bukan mendekati, menuju ta hingga, maka P-nya itu akan mendekati 0. Dia tidak tepat sama dengan 0, tetapi dia mendekati 0. Dan kita tidak tahu sedekat apa itu. Ya. Maka kita bisa tuliskan di sini P-nya itu mendekati 0. Maka dari itu kita bisa menuliskan dari sini itu sama dengan limit P mendekati 0 gitu ya. Yang N-nya ini akan kita substitusi dengan N sama dengan 1 per P. Gitu ya. Maka kita akan mendapatkan di sini adalah 1 per P kurang 1 per P kuadrat len 1 tambah P. Ya. Nah, perhatikan di sini, perhatikan len 1 tambah P. Ya. Katakanlah ini adalah suatu fungsi fp. Gitu ya. Ini kita jadikan suatu deret di mana itu namanya deret Taylor ya. Deret Taylor itu mengatakan bahwa V, katakanlah suatu fx itu akan sama dengan sigma n menuju sama dengan 0 sama menuju ta hingga dari turunan suatu fungsi f turunan ke n dari suatu fungsi f di titik a, katakanlah a dibagi dengan n faktorial dikalikan dengan x min a dipangkatkan dengan n. Gitu ya. Dimana ini kalau kita expand itu ini akan menjadi apa? F A ditambah F aksen A dibagi 1 faktorial dikali X min A gitu ya. Nanti ditambah dengan F double aksen A dibagi 2 faktorial dikali X min A pangkat 2 gitu ya. Nanti ditambah seterusnya gitu ya. Ditambah lagi F triple A dibagi 3 faktorial dikali X min A pangkat 3 gitu dan seterusnya. Mungkin titik 3. Titik 3 bisa mewakili suatu kecenderungan mereka akan berpola yang sama gitu. Nah, oke, di sini perhatikan di sini.
Sehingga ketika kita ingin menggunakan deret Taylor itu sendiri, kita haruslah mencari F aksen A, F double aksen A, F triple aksen A itu sendiri. Mungkin kita akan breakdown sampai turunan ketiga aja ya. Kita breakdown sampai turunan ketiga, berarti kalau katakanlah sebuah fungsi A itu adalah len 1 tambah A gitu ya, maka F aksen A itu nanti sama dengan apa? Sama dengan bukan len ya, 1 tambah A turunan 1 tambah A ya 1 gitu ya. Ini double aksen A ini kan sama dengan 1 tambah A per minus 1, maka di sini minus 1 tambah A. Turunan ketiga dari ini adalah dan seterusnya, kalau pengen dari sampai turunan keempat juga tak apa gitu ya. Di sini kasus kita menggunakan kasus khusus dari deret Taylor ketika A-nya itu sama dengan 0. Ini disebut deret Maclaurin sebenarnya. Maclaurin. Ini kasus khususnya. Deret Maclaurin ketika A-nya itu sama dengan 0. Berarti fx tadi itu akan sama dengan sigma n menuju 0 sampai tak hingga dari turunan ke n dari suatu fungsi f di titik 0, karena a-nya itu sama dengan 0 ya, dibagi n faktorial dikali x min 0 dipangkatkan dengan n gitu ya. Kalau kita nggak tulis juga nggak apa-apa, ini x pangkat n gitu ya. Jadi ini bisa kita breakdown menjadi F0 ditambah F aksen 0 dibagi 1 faktorial dikali X pangkat 1 gitu ya, ditambah lagi F double aksen 0 dibagi 2 faktorial dikalikan dengan X pangkat 2 ditambah F triple aksen titik 0 3 faktorial dikali X pangkat 3 gitu ya. Dan seterusnya, kan titik 3 gitu ya, karena untuk seterusnya. Lalu kan kita kan udah dapat nih tur F aksen A, F double aksen A, F triple aksen A. Ketika A-nya itu sama dengan 0, berarti FA dari sini ya, FA itu sama dengan len 1. Len 1 itu sama aja logaritma E 1. Logarit kok sama dengan 1. Ini log 1 dengan basis E. Itu kan sama dengan 0, sama aja. Gitu ya. Ingat-ingat lagi sifat dari logaritma itu sendiri. Berarti FA itu sama dengan 0. Yang ini, berarti yang ini F aksen A itu sama dengan apa? Kalau A-nya itu sama dengan 0, 1 pangkat min 1 berarti 1 ya. Yang ini berarti F double aksen A-nya, kok A sih? Ini 0, langsung A-nya itu substitusi 0. Ini agak keliru nih. Ini 0, ini 0, ini 0. Ini akan jadi min 1 gitu ya. Min 1. Yang ini kita breakdown. Ini kita sampai turunan ketiga ya. Yang ini akan jadi 1. Oke. Maka dari itu kita tahu fx, di mana fx itu adalah len, sini adalah len 1 tambah x gitu ya. Len 1 tambah x ini akan sama dengan f 0-nya itu tadi 0 ya. 0 ditambah f aksen
0 itu berarti tadi 1 ya. 1 per 1 faktorial ya dikalikan dengan X. 1 dikalikan dengan X gitu ya. Ditambah F double aksen 0. F double aksen 0 itu ini ya. Min 1. Min 1 dikalikan X pangkat 2. X pangkat 2. Tapi ingat dibagi 2 faktorial. Faktorial nanti ditambah F triple 0 itu berarti 1 ya. 1 per 3 faktorial. Ini harusnya 2 masih. Oh alah, ini ada kesalahan di sini guys. Ini min 2. Ini kan min 1, di sini min 2. Ini harusnya 2, ini min. Berarti ini F0. Ini kalau F0 berarti 2 ya. Ini 1 benar. Ini 1 benar. Oke. Ini min 1. Min 1 benar. Ini 2, berarti 2 ini. Ini 2. 2x pangkat 3 ya. Dan seterusnya guys. Dan seterusnya. Gitu ya. Berarti ln x 1 tambah x itu kita tahu bahwa x dikurangi x kuadrat per 2 ditambah X pangkat 3 yang ini habis ya. Ini karena 3 faktorial ini 3 kali 2 kali 1 berarti yang 2-nya bisa kita coret gitu ya. Berarti 1 per 3. Dan ini seterusnya. Gitu ya. Nah, ini adalah ln 1 tambah X. Nah, saya pengen tarik lagi ke masalah kita yang awal. Coba lihat yang ini ya. Ini adalah ln L. Nih, lihat lagi yang ini. ln L sama dengan limit P. Ya, kita tuliskan lagi. Ln L itu sama dengan 1 per limit P mendekati 0. 1 per P dikurangi 1 per P kuadrat ln 1 tambah P. Gitu ya. Nah, karena halnya kita tahu 1 per P-nya itu berapa, berarti X-nya itu diganti dengan P aja di sini. Ya. Yang di sini. Berarti ini ln L itu sama dengan limit P menuju 0 dari 1 per P. Dikurangi 1 per P kuadrat, ini dikurung ya. Ln L-nya itu adalah P dikurangi P kuadrat per 2 ditambah P pangkat 3 per 3 nanti dikurangi seterusnya. Nah, ini bisa kita coret ya. Ini jadi ini P-1. Ini bisa kita coret, yang ini jadi P aja. Jadi ya. Jadi di sini bisa kita tuliskan limit P mendekati 0 dari 1 per P. Ini kan tinggal 1, berarti 1 per P gini aja. Ditulisnya seperti ini ya. Biar gak rancu, ini 1 per P dikurangi 1 per 2 ditambah P per 3 dikurang seterusnya. Yang ini akan habis.
Kan habis ya. Nah, lalu kita bisa menuliskan limit P menuju 0. Ini minus dikali masuk gitu ya. Ini 1/2 dikurangi P per 3. Nanti seterusnya. Ini kan nanti kan yang ini seterusnya apa? Yang ini seterusnya itu P pangkat 4 dikurangi per 4 ya. P pangkat 4 per 4 kan. Nanti ini yang ini juga akan kalau dibagi dengan 1 per P kuadrat ini akan P kuadrat per 4 gitu ya. Ini dikurangi ini ditambah berarti P kuadrat per 4 dan seterusnya gitu ya. Seterusnya. Nah, yang ini karena P-nya itu mendekati 0, maka yang ini 0, yang ini 0, yang ini dan ini seterusnya 0. Maka sisa hasilnya adalah 1/2. Dan dimana kita tahu bahwa ln L, ini ln L ya, ini ln L. Ln L itu sama dengan 1/2. Kita pangkatkan gitu ya. Ln E dipangkatkan ln L gitu ya, sama dengan E dipangkatkan 1/2. Maka karena halnya, oke, mungkin saya akan tuliskan lagi ya. E dipangkatkan E log L, ini mungkin orang Indonesia lebih umum melihatnya seperti ini. Berarti kalau yang ini kita bisa dengan sifat logaritma, berarti L-nya ke bawah gitu ya. L itu sama dengan E 1/2, dimana ini adalah akar E. Dimana L tadi itu kita asumsikan sebagai soal tadi, limit N menuju T hingga dari suatu apa tadi ya. Ini E pangkat N per 1 tambah 1 per N pangkat N kuadrat gitu ya. Maka terbuktilah bahwa jawabannya adalah E pangkat 1/2. Terbukti. Itu ya. Terbukti. Nah, kita dapat melakukannya pada soal-soal selanjutnya sih sebenarnya. Ya. Bisa kita lihat bahwa limit N menuju T hingga dari E pangkat min N per 1 min N kuadrat gitu ya. N kuadrat. Nah, ini kita dapat melihat serupa ya, dengan cara serupa gitu ya. Ini adalah ya, suruh buktikan bukti dari kiri ke kanan. Jadi ke kanan. Berarti dengan cara serupa kita dapat memisalkan ln L itu adalah, katakanlah ln tadi kan sudah memakai L ya, katakanlah ln Q adalah limit N menuju T hingga dari, ini sama aja ya, ini min N gitu ya, min N dikurangi N kuadrat ln 1 min 1 per N gitu ya. Berarti kalau N-nya itu menuju T hingga, kalau kita misalkan N-nya itu adalah 1 per P, berarti P-nya itu adalah 1 per N, maka P-nya itu akan, ketika N-nya itu menuju T hingga, maka P-nya itu akan menuju 0 gitu. Maka di sini bisa kita pindahkan gitu ya. Limit P mendekati 0, di sini bisa kita tuliskan 1 per P ya. Ini N-nya bisa kita substitusikan menjadi 1 per P. Yang sama dengan 1 per P-nya bisa substitusikan. Ini 1 per P dikurangnya 1 per P kuadrat ln 1 min 1 ln 1 min P. Nah, ya perhatikan lagi bahwasannya ln 1 min P itu adalah FP dari Taylor ya.
ya. Bisa kita buktikan lagi gitu ya. Ini mungkin saya akan cepat aja gitu ya. F aksen P itu sama dengan 1 min P gitu ya. 1 min P. Ya. Oke, yang ini kita hapus ya. Oke. Oke, ini min 3 ya. 1 min 3. Dan mungkin kita sampai 3 aja kali ya. Berarti FP itu sama dengan len 1 tambah P, berarti ini F aksen F0 ditambah F aksen 0 ini dalam P ya. Oh ya, 1 faktorial kali P pangkat 1 tambah F double aksen 0 per 2 faktorial kali P pangkat 2 ditambah F double 0 dengan 3 faktorial P pangkat 3 gitu, so on gitu ya. Dan selanjutnya. Itu berarti len P, len 1, kok len 1 tambah P, len 1 min P. Saya salah tulis guys. Ini 1 min P kan? Oke, 1 per P. Berarti F0-nya itu F0-nya berarti yang ini kalau F0 P-nya itu 0 berarti ini ya dari sini ya. F0-nya itu sama dengan 0. Mungkin pakai ini nggak kelihatan. Oke, baru ya. F0-nya itu sama dengan 0. Yang ini lihat ketika P-nya itu sama dengan 0, maka F aksen 0 itu sama dengan 1. Yang ini F double aksen 0 itu sama dengan 1 juga ya. Ketika P-nya itu sama dengan 0 berarti 1 per 1 kuadrat berarti 1 per 1 berarti 1. Yang ini F3. Ini F. Ini sama dengan 2 ya. Maka bisa kita ini 0 ditambah F aksen 0 berarti 1 per 1 faktorial di P gitu ya. Ditambah F double aksen 0, ini double aksen 0 yang ini ya. 0 itu sama dengan 1, berarti 1 per 2 faktorial kali P kuadrat ditambah ini 2 ya. F triple aksen 0 di titik 0 gitu ya. 2 berarti ini 1 per 3 P pangkat 3 dan seterusnya gitu ya. Berarti kalau kita lihat lagi di ini, mungkin akan saya pindahkan ke len Q tadi ya. Len Q itu sama dengan limit N P ya. P mendekati 0 ya. Sorry. Oh ini nih, ini pakai yang ini. Nah, limit P mendekati 0. Limit P mendekati 0 dari min 1 per P kurangi 1 P kuadrat dikalikan dengan len 1 min P. Nah, di mana len 1 min P ini, mungkin saya tuliskan aja. Jangan. Tuliskan aja deh. Takut ini. Berarti yang ini kita gantikan dengan yang ini. Di mana ini adalah sama dengan ini. Ini gitu ya. Ini juga masuk sih 0. 0 juga masuk. Berarti limit gitu ya. Ini akan sama dengan limit P mendekati 0 1 per P 1 per P kuadrat
Dan 1 min P itu adalah P ditambah 1/2 P kuadrat ditambah 1/3 P pangkat 3 dan seterusnya gitu ya. Nanti ini akan sama dengan limit P mendekati 0 1/P dikurang sebentar ya. Mas, ada telepon. Oke, 1/P ya. Ini masukkan gitu ya. 1/P ditambah setengah sebentar ya. Ini apakah ada yang salah? Oh, ini -1 bro. Aish. Oh iya, ini kecepatan ya, astaga. Ini turun dari ini ke sini, ini -1. Ini minus. Berarti ya salah dong. Oke, salahnya di sini. Ya, mungkin saya akan tuliskan lebih jelas aja di sini. Oke. Salah semua ini. Salahnya fatal kecepatan. Oke. Ya. F aksen P itu akan sama dengan 1/1 min P dikalikan dengan -1 gitu ya. F double aksen P itu sama dengan ini adalah -1 min P -1 gitu ya. Berarti 1 min P min 1 min 2 min 1 gitu. Kan 2 1 min P min 1 dikalikan dengan -1. Yang ini kalau kita substitusikan F aksen 0, maka ini akan -1. Ini kalau kita substitusikan F double aksen 0, ini akan -1 juga. Ini kita substitusikan 0, ini akan -2 dan seterusnya. Dan ini yang membedakan adalah ini minus. Arti yang ini minus semua. Ini minus, ini minus, ini minus, ini minus ya. Oke, hati-hati ya ketika menurunkan. Nah, tadi kecepatan juga. Gitu ya. Coba saya cek lagi. -1. Oke, yang ini bagus. 0, 1, -1. Oke. Bagus, minus. Oke. Berarti ini minus juga. Oke. Ini minus, ini minus, ini minus gitu ya. Jadi kalau kita kita substitusikan -1/P gitu ya. -1/P kuadrat itu kita masukkan ke dalam, ini akan menjadi ditambah 1/P gitu ya. Nanti ditambah lagi
1/2 nanti ditambahkan lagi ini 1/3P gitu dan seterusnya. Yang ini bisa kita coret. Set. Nah, ini adalah limit mendekati P 0, 1/2 ditambah 1/3P ditambah seterusnya gitu ya. Yang ininya, yang seterusnya itu akan ada ini P pangkat 2, katakanlah P pangkat 2, P pangkat 3, dan seterusnya gitu ya. Ini akan berupa 0. Ketika P-nya itu mendekati 0, maka yang ini akan 0. Hasilnya 1/2. Nah, di mana len Q tadi ya, yang kita ini. Len Q adalah 1/2. Berarti Q-nya itu adalah E pangkat 1/2. Gitu. Dimana Q-nya tadi kita sudah tahu Q-nya itu adalah limit N menuju ta hingga dari E pangkat min N gitu ya, per 1 min 1 per N dipangkatkan N kuadrat. Seperti itu. Maka terbuktilah. Nah, untuk yang kedua dan yang ketiga dan yang keempat, mungkin dengan cara yang sama kalian bisa mendapatkan pembuktian itu tersendiri. Oke, mungkin ini udah 30 menit, akan saya partisi video ini ke dalam menjadi 2 gitu ya. Oke, ya, sampai jumpa di video selanjutnya.